Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelum kita mendengar renungan pagi saat pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semuanya untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Tapi sebelum kami melangkah beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu kami perlukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa pahami dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita memperhatikan sepanjang bulan ini tentang renungan pagi, maka kita banyak mendengar tentang karakter kasih ya yang disampaikan kepada kita. Jadi sifat-sifat kasih itu ya, yang disampaikan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita masih di tema yang sama, yaitu tentang kasih tidak melakukan yang tidak sopan ya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan subtema kita pada pagi hari ini adalah sebuah komitmen. Mari kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-27 ayat 34 sampai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ayub pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Begini firman Tuhan ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat di pasal 27 ini, perkataan Ayub ini disampaikan oleh Ayub kepada ketiga sahabat Ayub. Ya. Karena ketiga sahabat Ayub mendengar bahwa Ayub dengan apa yang terjadi kepada Ayub, maka ketiga sahabatnya datang kepada Ayub dan mulai menasehati Ayub. Ya, mulai menghibur, tepatnya mulai menghibur. Tetapi di dalam penghiburannya itu, ketiga sahabatnya ini menganggap bahwa penderitaan Ayub ini diakibatkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga ketiga sahabatnya ini menyarankan agar Ayub mengakui kesalahannya kepada Tuhan dan bertobat. Supaya Tuhan mengampuni Ayub dan memulihkan keadaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah perkataan Ayub untuk pembelaan dirinya. Tapi dalam pembelaan dirinya ini, Ayub menunjukkan satu komitmen di dalam kehidupannya ya, bahwa selama nafasku masih ada ya, dan roh Allah, roh di sini memang bukan roh Allah dalam huruf besar, dalam bukan roh kudus ya, tetapi roh yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Sama seperti ketika Allah menciptakan, membuat Adam, lalu dia menghembuskan nafas. Nah, itulah roh Allah. Nafas yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Jadi Ayub mengatakan bahwa selama masih ada nafas, selama aku hidup di dunia ini, selama masih ada kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidupku ini, maka dikatakan oleh Ayub, bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayub menunjukkan satu komitmennya kepada sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mengetahui dari kitab Ayub bahwa apa yang terjadi terhadap Ayub itu bukan karena kesalahan atau hal yang diperbuat oleh Ayub sehingga malapetaka ini datang menerpa Ayub. Jadi
Sebagai manusia, kadang memang ada penderitaan yang kita alami karena perbuatan yang kita lakukan. Dampak dari satu perbuatan yang kita lakukan, sehingga ada hal-hal yang tidak baik yang menimpa kehidupan kita. Misalnya, karena mencuri kita ditangkap polisi lalu dipenjarakan. Misalnya seperti itu. Itu berarti dampaknya karena satu perbuatan yang salah yang kita lakukan. Berbeda dengan Ayub. Ayub diterpa oleh berbagai jenis masalah, dari kehilangan seluruh kekayaannya, kehilangan seluruh anak-anaknya, kehilangan kesehatannya, bahkan istrinya pun mulai mencemooh dia, sahabat-sahabatnya pun datang seperti ini tadi tetapi menganggap dia salah. Itu semua bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi ini pure adalah ujian dari Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk meningkatkan keimanan Ayub. Ya. Jadi ini bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Ayub. Mungkin kalau kita ada di posisi Ayub, ketika keluarga mungkin datang, ketika sahabat mungkin datang, yang katanya menghibur kita, tetapi malah menyalahkan kita, lalu menyuruh kita bertobat dari apa yang tidak kita lakukan, maka mungkin akan ada kata-kata yang keluar dari diri kita untuk membela diri. Atau mungkin kata-kata yang kurang enak didengar, kita bisa ucapkan kepada orang-orang tersebut yang seakan-akan lebih tahu dari diri kita sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Sama seperti ini, Ayub yang mengalami ini dan dia tahu persis bahwa apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya ini bukan karena kesalahannya. Jadi dia tahu. Tetapi ketika ada orang-orang datang menyalahkan dia, maka sebenarnya bisa saja ada perkataan-perkataan yang keluar, diam kamu. Kamu nggak tahu apa yang saya alami. Ya, bisa saja ada perkataan-perkataan kasar yang keluar dari mulut bibirnya. Atau bisa saja ada hal-hal yang keluar kepada Allah yang dia ucapkan. Kekecewaan atau semacamnya, atau hal-hal yang tidak baik. Tapi salut sekali kepada Ayub. Karena dia mengatakan memiliki satu komitmen bahwa dia tidak mau memperkatakan satu perkataan yang tidak baik. Ya, atau yang tidak sopan didengar oleh manusia ataupun Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ayub menyadari bahwa walaupun kejadian ini menimpa kehidupannya, tetapi kalau dia terus bertahan, maka Allah sanggup. Kalau Allah sanggup membuat dia dari hal yang baik menjadi tidak baik, maka Allah juga sanggup membuat dia dari posisi yang tidak baik kembali ke posisi yang baik. Ya, jadi Ayub tahu. Jadi dia mengucapkan bahwa dia tidak akan melakukan kecurangan atau memperkatakan perkataan yang tidak enak untuk didengar atau tidak sopan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kunci kenapa Ayub mampu atau bisa berkomitmen seperti ini hanyalah seperti tema kita ini. Kasih. Ya. Karena Ayub memiliki kasih di dalam hidupnya, baik kepada teman-temannya maupun kepada Allah, sehingga Ayub mampu menahan dirinya, menahan emosinya, menahan keamarahannya, menahan kegeramannya. Mungkin ketika teman-temannya menasehati dia sepertinya lebih tahu daripada Ayub, dia menahan semua itu, luapan-luapan itu dia tahan. Karena dia memiliki kasih di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini sebenarnya kebenaran firman Tuhan kita hanya bisa berkomitmen untuk kita tetap melakukan hal-hal yang baik, atau mengucapkan hal-hal yang sopan atau hal-hal yang enak didengar oleh orang ketika kita juga ada dalam posisi seperti Ayub, ketika kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Kasih apa? Kasih akan Allah. Ketika kita mengasihi Allah,
Maka ketika Allah mengizinkan kita menghadapi masalah yang sangat bertubi-tubi, kita tidak akan memperkatakan perkataan yang tidak baik kepada Tuhan. Ketika kita memiliki kasih kepada orang-orang di sekitar kita, maka ketika mereka memperkatakan perkataan-perkataan yang walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya di dalam hidup kita, kita tidak akan membalas dengan perkataan-perkataan yang tidak sopan karena kita memiliki kasih, kita mengasihi mereka. Inilah sebuah komitmen. Komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Dan komitmen ini sifatnya dari awal sampai akhir. Kalau dia hanya berkomitmen dari awal sampai tengah, itu bukan komitmen. Harus sampai akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk memiliki komitmen menjaga mulut bibir kita ini supaya tidak memperkatakan perkataan yang tidak baik. Karena kita memiliki kasih. Kasih akan Allah, kasih akan sesama kita. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami memiliki kasih itu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berkomitmen kepada Tuhan untuk kami boleh menjaga mulut bibir kami ini. Supaya kami melalui mulut bibir kami ini, kami tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jaga kami, lindungi kami di sepanjang hari ini kemanapun kami pergi. Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan kesuksesan, keberhasilan yang daripada Tuhan akan kami nikmati di sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.